Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa أن تكون لنا عونا ومعينا تجاه أقوامنا وأحوالنا وجميع ما فيه أطعم الخير وأن تقرأنا كل الشر ونعمة ومنة ورزق من مفتاح وجودنا فإنك أنت الغفور الرحيم وقلت قولك الحق ويقول كثيرا اللهم كما تقتضي بفضلك وتنفع وجعلك الصديق من الرجع نسألك الله تجينا إنك وتجينا برحمتك إنك لكل شيء قدير وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan daimaini mutalazimaini bilittifaq wa bittisaq amma ba'du. Pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita semua dengan Allah Ta'ala ditakdirkan bisa berkumpul mengadakan acara rutinan Iksandi yang dilaksanakan di rumahnya saudara Rifai di Langkap Barat ini. Pertemuan ini semoga menjadi pertemuan yang barokah yang bisa mengikat tali kekompakan di antara kita semua, terutama di kalangan para alumni pondok pesantren Darul yang ada di Indonesia ini. Pertemuan ini merupakan pertemuan rutinan yang intinya adalah silaturahmi. Silaturahmi ini mempunyai banyak manfaat, terutama silaturahmi di kalangan para alumni pondok pesantren Darul Hikmah, karena kita ini diikat oleh satu guru, satu ilmu, satu lembaga pendidikan. Jadi kalian di hari sering pelajaran besar. Jadi diikat di kubur. Kita ini diikat dengan ilmu, diikat kalangan barang lebih sukses, lebih bersih. Nah, tentulah diisi dengan zikir bersama, di mana zikir bersama ini memiliki faedah yang luar biasa, terutama karena zikir yang kita lakukan ini berasal dari zikir Thariqah, di mana Thariqah itu adalah suatu jalan yang betul-betul tanpa pamrih mencari ridho Allah, bukan hanya dunia yang dicari, memang tujuannya mencari ridho Allah. Karena orang berzikir itu bermacam-macam. Ada orang berzikir itu karena menginginkan kekayaan, sehingga dia mengamalkan doa umpamanya untuk mendatangkan harta, untuk memperbanyak harta, untuk memperlaris dagangan dan sebagainya. Tapi ada zikir itu memang tujuannya sincere, untuk apa kepada Allah Ta'ala, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Sehingga jika kita tidak ikut acara-acara seperti ini, ruginya kilo oleh kencur, oleh kencur juga oleh keutamaan itu, oleh keutamaan silaturahmi, sehingga macet sesibu tidak dapat. Kalau bisa ya hadirlah, malah bisa kipampi mempererat tali persaudaraan di antara kita. Nah, terutama di dalam zaman seperti yang akan datang ini, di zaman kaum politik seperti yang akan datang ini. Beberapa hari yang lalu
baca itu di Twitter, yang Mustafa Bisri itu ngupload lagu-lagu dan mainan lagu. Ada captionnya di situ, kalau bukan mainan jangan mau dipermainkan. Nah, gitu. Itu senada dengan yang saya sampaikan di status Facebook saya juga. Karena di mana-mana itu sekarang mainan lato-lato itu lagi viral. Itu kan seakan-akan dunia dengan Allah Ta'ala itu diberi petunjuk bahwasanya, terutama di Indonesia, bahwasanya akan terjadi banyak adu domba. Di atas diadu, di bawah diadu. Di atas yaitu pada atas dan di bawah yaitu pada bawah. Apalagi ketika bicara tahun politik. Nah, maka dari itu saya di pondok memang agak melarang ke anak-anak itu untuk main lato-lato kecuali yang tidak. Kalau yang tidak memang itu isyarat dari Allah. Tapi itu yang anaknya agak besar saya larang main lato-lato karena mau nyenet rame. Gitu. Kalau malam kalau malam akan aja main lato. Orang kami yang rengga itu, jadi sahar hukum. Kalau nak ganggu anak-anak saya cuma agedi, dia saya cuma sopu, gitu. Tapi di balik itu hikmahnya adalah kita itu terkadang kurang teliti membaca alamat atau tanda-tanda itu, kurang teliti. Dan memang Allah Ta'ala itu sudah menunjukkan seperti itu. Makanya ke depannya, terutama alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah, baik yang komisariat Burne, para komisariat Namera, komisariat Lampes dan komisariat yang lain, komisariat Surabaya, Jakarta, apa itu jangan sampai mau diadu domba. Terutama sesama Islamnya, ya. Sesama Islamnya itu sekarang memang diadu domba karena takut di pilpres itu atau di pemilu itu umat Islam kuat, begitu. Dan bodohnya, ya, seperti yang katanya di Mustafa Bisri, kok mau diadu domba itu? Karena saya ikut banyak grup WA, ada grup WA itu memang nyerang habaib, kelakuan itu memang nyerang habaib. Itu ada. Di mana di situ kemudian menjelaskan bahwasanya banyak hamil di Indonesia itu palsu. Di tes DNA, memang ada, ditelusuri di website itu, websitenya Yahudi itu memang ada, tertulis keturunan ini, upload grup ini. Tapi masalahnya di situ adalah cara menyampaikan itu kasar, gitu. Jadi habaib yang Bani ini dianggap sebagai keturunan Yahudi semua. Majalah Alem, gitu. Habib yang biasa dimuliakan itu tokoh-tokoh di grup itu. Itu memang untuk proyeksinya kan pilkada, pilpres terutama, begitu. Juga ada di grup satunya itu juga sama seperti itu. Malah grup keturunan itu kepada sesama penghuni itu. Pokoknya ini gimana kiai atau pada kiai, pejabat atau pada pejabat, itu mikro yang sama itu. Nah, ini memang mengkhawatirkan. Umat Islam ini kalah proksi war, kalah perang proksi. Ya itu sengaja seperti di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu adanya kompak, Israel tidak akan punya kompak. Tapi masalahnya dengan Amerika memang yang satu diinjak, yang satu diangkat. Saudi Arabia diangkat, Yaman diinjak, gitu. Jadi Syiah diinjak, Wahabi diangkat, gitu. Yang di Timur Tengah kan pasti masalah sekterian. Makanya walaupun agama Islam diturunkan di Timur Tengah, tapi masyarakat Timur Tengah sendiri itu banyak masih belum memahami aslinya ajaran Islam itu seperti apa. Kenapa? Karena mereka masih terjebak dalam euforia kelompok Wahabi, kelompok Syiah, kelompok Sunni, kelompok ini. Akibatnya tidak bisa atur. Memang ketika ngomong Wahabi, Syiah musuhnya. Ketika ngomong Syiah, Wahabi musuhnya. Penengah itu memang Sunni. Ke Wahabi mau, ke Syiah mau.
Ahlussunnah wal Jamaah itu kan memang tengah-tengah aslinya, cuma dengan Wahabi dimusuhi terus. Dimusuhi karena tahlilannya, karena cara-cara seperti ini, peringatan Isra Mi'raj. Itu semuanya dengan Wahabi itu dianggap sebagai bid'ah. Tujuan Wahabi memang sejak awal itu Wahabi didanai Barat. Tujuannya apa? Tujuannya memang menguasai itu agar bisa nyetir gitu. Proxy warnya di situ. Yang ini mirip dengan yang dilakukan orang Yahudi kepada orang Nasrani itu. Di dalam tafsir Munir itu diterangkan cerita tentang Paulus. Jadi orang Yahudi itu ketika agama Nasrani itu puluh, mereka memusuhi. Sampai akhirnya Nabi Isa dengan berbagai macam strategi pas akan dibunuh. Itu kan memang strateginya Yahudi juga, tapi proxy war-nya kepada negara Roma waktu itu. Nah, tapi akhirnya gagal. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Setelah beratus tahun kemudian, orang Nasrani ini masih memegang ajaran Nabi Isa. Yahudi ingin menguasai Nasrani, tidak bisa. Karena Nasrani punya kitab suci. Sebelum ada Islam kan berarti agama Nasrani itu yang benar. Nah, Paulus itu kemudian pura-pura masuk Nasrani. Paulus. Setelah itu Paulus itu apa? Mainlah 4 tahun. Kemudian Paulus itu keluar dari pertapanya lalu ngaku nabi. Ngaku penerusnya Nabi Isa. Begitu. Akhirnya Paulus itu, nah memang asalnya jenderal Yahudi itu pura-pura masuk Nasrani. Akhirnya berbenturan dengan paus yang satunya sampai ya. Ada namanya itu terkenal juga. Tapi yang satu ini kalah timbulinya. Sampai akhirnya Paulus itu karena yang satu sudah kalah mengadakan rekonsiliasi di rekonsiliasi Nikea namanya, di mana di situ ada 70 macam Injil disatukan. Kemudian Paulus memerintahkan lampu itu dimatikan. Setelah itu doa bersama. Setelah itu dihidupkan plus di meja Injil yang banyak itu tinggal 4. Ini kegagalan ini sebenarnya. Sebenarnya Paulus itu pinginnya tinggal 1. Tapi karena kurang cepat mungkin yang ngambil 70 Injil itu hanya yang tersisa 4. Dipakai yang sekarang itu. Ada Matius, ada apa itu loh Injil. Itu memang propaganda. Nah, Islam itu ingin dikuasai begitu, makanya diciptakan aliran Wahabi. Kemudian mereka mengatakan kembali kepada Sunnah, kembali kepada Al-Quran. Padahal kekuatan umat Islam itu ada dalam Al-Quran itu ijaz. Kekuatan kesaktian Al-Quran yang dulu pernah sangat dikhawatiri oleh Barat karena dalam perangnya umat Islam itu mampu membuat senjata yang bisa menembus baju besi atau besinya orang-orang kafir seperti pedang menebas lumpur begitu. Jadi pedang Islam itu disebut dengan pedang Damaskus. Bisa dilihat artikelnya itu. Yang sampai sekarang tidak bisa ditiru dengan orang-orang modern, walaupun dengan teknologi yang canggih itu tidak bisa ditiru. Damaskus itu kalau ada sekarang triliunan harganya itu. Karena proses pembuatannya itu memang memakai kesaktian, bukan ditempa biasa dengan alat begitu. Tapi kuat gila memang langkah ngepeles mirip dengan keris di Indonesia. Walaupun keris tidak sekuat itu, keris itu kuat seperti Damaskus begitu. Nah, kesaktian seperti itu dulu bahkan di Indonesia pun pernah dibuktikan. Hizbullah berperang melawan Belanda, itu latar bom oleh Aceh, tidak pernah dikuasai Belanda. Sampai akhirnya ketika bergabung dengan Indonesia, Aceh itu disebut daerah istimewa. Yogyakarta itu kerajaan Islam. Yogyakarta itu tidak pernah dikuasai Belanda. Begitu. Pulau di desa karena memang spesial. Sampai akhirnya Belanda itu melalui Singapura Project kemudian membuat semacam
strategi ialah mendatangkan orang-orang Yahudi dan disuruh mengaku keturunan Nabi. Kemudian menyampaikan mengamalkan Yesus Nasor ini panas, mengamalkan Yesus ini kemiskin gitu. Dan menyekolahkan tokoh namanya Vanderplas. Menyekolahkan tokoh mulai hafal Quran, hafal hadis Sahih Bukhari itu disekolahkan, menyampaikan di masyarakat Aceh bahwasanya kalau mengamalkan doa ini nanti miskin dan sebagainya. Itu memang misinya mengkerdilkan. Dan itu yang terjadi sekarang di Indonesia juga. Coba kitab Syamsul Ma'arif, kitab Seher, kitab Baginda Jawahirul Ulama, kitab Ilmu Hikmah yang di dalamnya terdapat khasiat Al-Quran, khasiat ayat sekian, khasiat itu dianggap kitab sihir semua. Memang tujuannya melemahkan. Karena kalau umat Islam memiliki kekuatan supernaturalnya itu, maka orang Amerika, orang Eropa, apa itu tidak akan bisa melawan Islam. Karena memang agama Islam ini punya hubungan atau link dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan agama yang lain, mereka sudah ditinggalkan oleh Allah. Sampai orang Kristen sendiri yang di Amerika ataupun yang di Inggris, mereka mengatakan Tuhan sudah meninggalkan kita. Itu memang bahasa mereka. Makanya banyak orang Amerika sekarang itu ateis, tidak beragama, karena mereka menganggap ya mungkin di ID card-nya itu memang masih Kristen namanya, tapi tidak pernah ke gereja. Gitu. Kalau jujur ajaran Kristen pun itu pakai kerudung. Buktinya Bunda Mariamnya. Buktinya juga suster-suster itu kan tutup kerudung, pakai kerudung. Tapi coba ajarannya dengan orang-orang yang Kristen sekarang tidak dipakai. Makan babi itu nggak boleh di Injil sekarang. Tapi orang-orang yang beragama Nasrani makan babi. Hanya Islam ini yang masih konsisten. Karena memang ciri-ciri kebenaran Islam, termasuk kitab suci Islam, tidak ternoda sampai sekarang, tidak dirubah, kecuali tafsirnya yang dirubah. Sekarang ini kan muncul di Facebook atau di grup WA sampai ke kiainya kok debat masalah surat Al-Maidah, masalah pimpinan itu Ittihadul Auliya. Jadi ada yang dulu menyatakan aulia itu maknanya pimpinan, pemimpin. Janganlah kau mengambil orang kafir sebagai pimpinan. Sekarang dirubah, janganlah kau mengambil orang kafir sebagai teman setia. Artinya mengelak pimpinan boleh. Ini kan masalah yang memasukkan Ahok dulu ke penjara kan ini ya, surat Al-Maidah ini. Nah sekarang itu coba dilihat di tafsir-penafsiran yang baru-baru. Itu teman setia bukan pemimpin. Gitu. Artinya sudah ada usaha membelokkan makna dari Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak bisa dipalsukan aslinya. Karena kalau ada yang membeda, langsung ketangkap. Betul firman Allah Ta'ala itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu memang kesaktian Al-Quran. Coba agama lain, mana ada yang hafal kitab sucinya? Orang Kristen sendiri, enggak yang paling hebat, enggak apa. Pausnya yang sekarang itu enggak apa. Lagian ngapalkan itu mau menghafalkan yang mana? Kan 4 versi. 4 versi Injil itu nggak mungkin benar semua. Kalau salah semua ya, maksudnya nggak mungkin asli semua. Masa bisa buku umpamanya karangan Ismail umpamanya, judulnya umpamanya saya pergi ke pasar baru, tapi isinya beda semua. Ada 4 versi. Itu nggak mungkin asli semua. Paling yang asli 1. Tapi kalau palsu semua bisa. Jadi standar kitab suci orang Nasrani ini atau selain Nasrani lah kitab suci agama ini gak selevel hadis sahih kalau di Islam. Kalau di Islam itu ada hadis sahih Bukhari Muslim itu standar kesohihannya itu sudah sangat tinggi. Nah ini kelebihan agama Islam. Makanya kita yang Islam ini syukur. Kita ini menganut agama yang betul-betul dijamin kebenarannya. Mulai dari logika atau tidak logika. Saya sering ngobrol sama orang-orang
lain agama itu. Mereka kan juga sering mempertanyakan isi Al-Quran apa, terutama yang menyalahkan Al-Quran seperti surat Fatihah. Di surat Fatihah itu kan ada begini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Mereka berkata, berarti sekarang Islam ini belum lurus. Berarti Nabi kamu itu, Muhammad itu masih belum lurus. Buktinya minta petunjuk, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Langsung saya jawab kontan, loh bukan seperti itu. Kita itu menganggap hidayah itu pemberian. Kenapa? Kalau tidak diberi hidayah, meskipun kita itu diberitahu bahwa ini agama yang benar, tetap gak bisa iman. Contohnya kamu. Nah, langsung saya balik. Kamu saya kasih tahu bahwasanya Islam itu kitab sucinya dibuat dengan begitu indah oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai menakjubkan kepada orang-orang ahli syair di waktu zamannya itu. Padahal itu dikeluarkan oleh Nabi yang tidak bisa baca tulis, Nabi yang tidak pernah sekolah, Nabi yang kerjanya muan embek, memelihara kambing, tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah. Ternyata mengeluarkan Al-Quran yang menakjubkan sampai orang di situ mengakui para pujangga-pujangga bahwasanya ini betul-betul bukan buatan manusia. Nah, itu dari kan tidak mungkin kecuali Tuhan yang membuat itu. Langsung dijawab. Pokoknya kasih senang Quran. Kan mungkin saja Muhammad itu berguru kepada seseorang dan itu karya gurunya. Lalu saya jawab, kalau memang Nabi Muhammad punya guru dan itu karya gurunya pasti lebih terkenal dari Nabi Muhammad. Gurunya pasti lebih terkenal. Tapi kan bisa saja itu buatan setan atau langsung saya jawab, kalau setan tidak akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan ternyata Muhammad tidak pernah belajar agama Nasrani, kok bisa tahu rahasianya agama Nasrani? Tidak pernah belajar agama Yahudi, kok bisa tahu? Tidak pernah ngaji, tidak pernah apa. Nah, logika ini sudah cukup sebenarnya. Makanya dalam syahadat kita itu diberi dengan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena kunci keimanan itu percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengenal Allah bukan dari Nabi Muhammad SAW, tidak sah iman kita itu. Karena apa? Agama yang lain juga punya Allah. Hanya ke agama Hindu, Sang Hyang Widi Rasa, yang satu yang maha kuasa. Tanya kepada orang agama Buddha, apalagi Taoisme. Taoisme itu yang pertama chaos, Tao, lalu chaos, Yin dan Yang, baru melahirkan 5 unsur. 5 unsur melahirkan 3000 dunia. Itu teorinya orang Taoisme itu. Agama Nasrani ya jelas, mereka juga punya Allah. Bahkan meminjam istilah orang Islam, karena Allah itu bahasa Arab. Kalau di Kristen sendiri sebenarnya istilah Tuhan itu Eli. Makanya di agama Kristen itu waktu Yesus Kristus disalib, dia berkata, Eli bilang masa bertani, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu dengan orang Islam langsung dijawabkan, berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Dia berseru kepada Tuhan. Masa Tuhan berseru ke Tuhan? Kan tidak mungkin. Nah itu mereka tidak bisa jawab memang. Agama Yahudi ya tetap punya Tuhan. Tapi kalau kita hanya beriman kepada adanya Tuhan saja, tidak beriman dari Nabi Muhammad, tidak sah iman itu. Kenapa? Karena inti Islam itu adalah percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena semua yang bersumber dari Nabi Muhammad itulah yang disebut agama Islam di zaman sekarang. Karena Nabi Muhammad itu utusan. Makanya kita itu tidak boleh membeda-bedakan itu. Artinya saya pokoknya ke pangeran, kalau maca sholawat salah. Justru kalau hanya aduan ke pangeran kalau maca sholawat, itu berarti kita melupakan asal dari ilmu itu sendiri. Makanya sebelum kita berdoa baca sholawat dulu, karena sholawat itu juga doa. Nah, kalau kita mengikuti ajaran yang lengkap seperti ini, maka insya Allah semua kehidupan kita ini akan berarti dan berharga. Jadi terkadang orang itu kaya, tapi dia merasa dirinya kosong karena batinnya itu tidak diisi.
tidak diisi dengan agama yang benar, sehingga dia merasa. Nah kemarin itu kan saya pernah akhirnya nikah, dia lede tangkel sampai ke Suramadu, Ambon masjid. Terus di tol itu ada supir taksi itu, itu ternyata malah. Ternyata malah. Saya kan nanya, Pak, apa kok mampir di sini? Oh ya, saya tadi ngatakan tamu ke Sopeni. Itu orang dari bandara apa? Terus oh ya, saya alhamdulillah sholat di sini saya merasa lebih tenang. Saya tidak kejar-kejaran dengan dunia sekarang. Saya ini dulu pemabuk, cerita. Saya ini dulu pemabuk, saya begini waktu itu saya pernah itu diusir dari kos-kosan itu. Terus saya itu nginep di masjid. Nah, nginep di masjid, mendengarkan azan itu lalu hati saya itu merasa gelisah. Mendengar itu sampai akhirnya saya belajar Islam. Nah, setelah belajar Islam, alhamdulillah saya ini akhirnya masuk Islam. Nah, dan kan. Nah, pas acara tentang sholawat. Saya sekarang tidak seperti itu. Kalau dulu kejar-kejaran uang susah, kalau sekarang enggak, saya ikut apa yang diberikan Allah kepada saya. Oh, saya punya anak yatim, punya apa? Semacam tanggungan melolong anak-anaknya yang yatim itu. Alhamdulillah sekarang itu, kalaupun nggak punya uang, tapi kalau perlu Tuhan saya diberi. Akhirnya kadang waktu antrian diserobot orang, saya tidak mau. Akhirnya kadang saya dapat telepon dipanggil oleh orang untuk angkut ini. Satu Pak, ternyata yang ampuh itu untuk saya. Nah apa Pak? Salahnya. Salah. Saya selalu baca sholawat kalau setelah sholat itu saya baca 11 kali. Baca 11, tapi karena hatinya memang tulus. Asla yang kafir Islam. Sekarang semua keluarganya masuk Islam. Nah anaknya ada yang kuliah di Jogja, ada yang kuliah itu ternyata orang-orang pentas. Gitu. Nah itu mengapa kita sebagai higienis Islam masa kalah dengan itu? Terkadang sama rambutnya selalu semua jabat. Nah, semua jabat ini. Aku cek ke buruna, ke Pak Kilo mahal tak dia lah akhir semuanya. Nah, kita kadang tidak menikmati yang benar. Jiwa itu tidak menikmati karena kita disibukkan terus dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak usah sibuk. Karena ketika Allah berkehendak itu akan terjadi yang kita kurang tahu. Makanya di hati saya kalau ingat benar almarhum Bapak. Wala takunana anna fil madrasatil ustadi faqat walakin fi kulli tariqatil ustad. Jangan kau sangka guru itu hanya ada di sekolah. Guru itu terkadang ada di jalan-jalan. Terkadang berlalu. Saya ajar dari malam ini tuh. Iya malam ini cuma begini sudah kasih tapi sepuh sempat ambil masjid. Coba setelah ada roki orang saya Pak Ambo sampai senat sampai ku orokan. Nah, baru saya telepon anak-anaknya kau yakin kok. Nah itu salah satu pengalaman spiritual yang saya ambil dari orang Muhammad. Mau ilmunya insya Allah veteran boleh. Aku mau manusia awal macam kita boleh kita amin kita mereka kita tentang takdir banyak. Tapi seakan-akan tinggi tapi begitu malam itu langsung nancap iya itu aja. Dan kadang lo menghargai itu salah. Kalau menghargai lo aku selalu apa lama kau banyak soal dia tapi dibaca itu hanya seperti teorika. Tapi begitu biar dia bermalas, ya malas ya. Dia jelek tanggung mengira. Kalau sangat susah nasi sederhana, anu sederhana. Kenglah pun dia salah. Orang tahu kalau jadi. Nah disitulah kekurangan kita kadang. Makanya dari itu ke depan nih, mungkin dari cerita ini bisa diambil hikmah. Kalau disampaikan dia mengacu, tolong pilih pengiran. Saya mati itu. Tapi malam-malam harus bunuhan kalau dia kalau saya sampai gojek kipas mau kalau mati. Pas pulang, mungkin kita terlalu keburu, begitu. Terlalu keburu dan atau kita waktu acuh, Allah. Orang ke
Kita anggap itu sebagai sesuatu yang seakan-akan akan dileng oleh karcis. Ejul wakil oleh karcis. Muncul wakil oleh karcis berarti tukang karcisnya salah. Seakan-akan umat Rasulullah lagi pak kutu pangeran nekani ke kita. Mau nekani pak pangeran bisa salah kan begitu. Padahal Rasulullah wakil itu justru pemasangan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah. Seharusnya tulus. Makom ini yang belum sampai kita. Saling mu'alaf yang saya tahu itu. Nah maka dari itu mungkin ini jadi mata sendiri. Jadi nikmati muasabah itu Allah Ta'ala. Nikmati prosesnya, nikmati doa aja, nyari hasilnya dulu. Gitu. Tapi nikmati proses berdoa kepada Allah Tuhan yang benar ini loh. Nah ini yang harus kita besarkan ke depan. Insya Allah kalau itu nyampe doa itu, maksudnya proses itu berjalan, Allah Ta'ala akan menanggung semua itu. Soalnya memang janji Allah Ta'ala, udhunya sejumlah doalah kamu, saya akan temui. Masalahnya kadang kita tidak berdoa. Kita itu baca wirid itu itu tidak berdoa. Saya baca Allah dua atena waktu. Makanya dalam hadis ada apa? Inna Allah la yandur ila nisaikum walakinna yandur ila qulubikum. Kalau tanya tidak atena yang kita biar hidayah sekali. Apa janji saya terima saya ingat. Ya Pak Imam Ghazali. Mau lo ingat dari hadis juga sama benar. Mau lo ingat apa janji saya terima. Aduh, ada ini Rasulullah itu setiap kalimat, harus kangen Rasulullah cukup Allah, cukup Allah nyokopi pula, nyokopi dah pula bagus saya tanya. Bagi malam kita apa kata sekali bagus saya nolong. Jadi waktu akhir itu orang mereka kan Rasulullah. Mau kita kan enggak? Kan Rasulullah marah. Kalau saya ke ya lo bisa ini matilah prosesnya. Mungkin ketua pusat semua tolong alhamdulillah. Ingat, karena ketua pusatnya kan juga langsung apa? Soalnya sengaja dibilang mau dokter kawaid tambah KSM apa di almarhum apa itu agak usian atau masuk kawaid. Mau ke Pak, boleh kelas tunggu SMA, abang kelas tunggu, kelas 2 kelas 3 nggak ada hati semua. Nah, masa kelas 2, abang kelas 2 tuh, kelas 17 kalau nggak ada hati. Saya kelas 3, abang masuk kelas 3 tuh, kelas 2 nggak ada hati sama pun saya aja. Nah, ini kan, tapi murni itu termasuk ulamisme, termasuk. Nah kalau ya sama contoh ini. Pegang ilmu dari tangan pertama pada bulan waktu ini jadi golongan dadas nyambit paman guru nyambit paman guru mungkin sekali tak bisa sudah berakhir mau bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.